Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Saya ucapkan dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada siang hari ini saya sudah berada di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung. Dan pada siang hari ini saya akan naik bis dari sini menuju kembali ke Pulau Jawa, tepatnya ke kota Yogyakarta, bersama bis M-Trans dengan bodi double decker yang baru 2 mingguan jalan reguler dari Denpasar menuju ke Yogyakarta. Oke, seperti apa perjalanannya? Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi Terminal Mengwi ini merupakan terminal tipe A yang berada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Jadi ini masih jauh dari kota Denpasar ya. Dari Terminal Mengwi ke kota Denpasar sendiri masih sekitar belasan kilometer. Tetapi untuk Terminal Mengwi ini merupakan salah satu terminal yang paling besar yang ada di Pulau Bali, dan ini juga salah satu pusat keberangkatan bis akap ya. Jadi di sini tuh melayani bis akap, lalu melayani Transmetro Dewata, dimana kalau Transmetro Dewata ini lewat jalur yang ada di depan sini. Rutenya itu dari Terminal Pesiapan yang ada di Kabupaten Tabanan menuju ke Kuta yang ada di Kabupaten Badung tapi di bagian selatan Bali. Dan ini kita lagi ada di lobinya. Tadi saya turun dari bis 3/4 dari Gilimanuk ya. Tadi awalnya kan saya naik bis Medali Mas, tapi nggak kekejar untuk nyampe ke Denpasar. Awalnya saya udah beli tiket M-Trans itu dari kota Denpasar, tapi karena Medali Masnya semalam trouble, jadi nyampe sininya telat sehingga harus naik dari Terminal Mengwi ini, nggak sampai ke Denpasar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja yuk ke Terminal Mengwi. Ini kelihatannya terminalnya bagus banget ya. Ini merupakan kali pertama saya ke Terminal Mengwi Kabupaten Badung ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ini baru masuk, kita langsung ada tulisan Terminal tipe A Mengwi. Ada informasi toilet, dan untuk masuknya harusnya sih ke sini ya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sih mau ke ini dulu ya. Mau cari tempat ngecas HP, ini baterainya tinggal dikit. Dan sekalian ke musola. Ini kalau ke kiri ke kedatangan akap dan musola, berarti kita ke kiri. Nah, kita akan naik bis akap teman-teman. Oh, ini nih ternyata. Di sini ada tulisan Bali, kayak di Bandara Ngurah Rai, tapi ini versi di terminalnya. Haha. Jadi kalau naik bis ke sini, kalian juga bisa foto-foto di sini, nggak cuma di bandara aja ya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 13.19. Tadi kita disuruh standby di jalur 5 jam 13.40. Jadi keberangkatan bisnya tuh sekitar jam 2 kurang ya dari Terminal Mengwi ini. Dia berangkat dari Denpasar itu jam berapa? Jam 1/4 dari Denpasar. Nah, nyampe di sini sekitar jam 2 kurang. Sekarang kita cari di mana jalur 5 teman-teman. Dan di dalam sini tuh selain ada ruang tunggu, kursi-kursi, juga ada kios-kios yang menjual makanan, oleh-oleh dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi bis yang akan saya naiki itu merupakan bis double decker terbaru milik M-Trans dengan bodi Laksana SR3, Legacy SR3 Custom, dimana double decker ini tingginya cuma 4 meter. Dan kemarin juga bis ini salah satunya yang warna hitam itu dipamerin di GIAS 2025. Kali ini saya akan nyobain naik di line patennya, yaitu di line Denpasar Yogyakarta. Nah, bis ini tuh merupakan bis double decker pertama yang reguler jalan dari Pulau Bali ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Awalnya tuh saya kan mau naik dari kantor M-Trans yang ada di Denpasar, yang di Sanglah kalau nggak salah, karena sekarang udah nggak bisa naik dari Jalan Gurita,
Tapi kan tadi gara-gara saya telat naik medali emas semalam trouble, akhirnya saya ngejar di terminal Mengwi ini. Nggak apa-apa sih saya ke terminal Mengwi karena saya juga belum pernah kesini ya, ini pertama kali. Dan ternyata terminal Mengwi gede banget ya. Jadi saya tadi ditelepon dan saya langsung konfirmasi kalau saya pindah titik dari kantor M-Trans ke terminal Mengwi ini. Nah, untuk pemesanan tiketnya sendiri, M-Trans itu bisa melalui beberapa cara, yaitu bisa melalui aplikasi M-Trans Connect, melalui online travel agent seperti Redbus, atau melalui agen. Nah, saya tuh udah pesan melalui M-Trans Connect beberapa hari yang lalu. Dan saya ngecek untuk hari ini tuh bisnya full dari Denpasar menuju ke Yogyakarta. Dalam satu bis ini terdapat 3 kelas, yaitu kelas super eksekutif, kelas eksekutif, dan kelas Bali Hills atau kelas private room kompartemen yang isinya 2 orang. Nah, tarifnya itu ada 3, yaitu untuk super eksekutif yang saya naiki 450.000, untuk yang eksekutif kelas itu 410.000, dan untuk yang kompartemen itu 600.000. Tapi kayaknya nanti kita nggak akan bisa lihat kelas kompartemennya, jadi nanti saya masukin aja footage-nya atau fotonya yang waktu itu saya ke Gias. Ya, di Gias saya juga nggak bikin konten, tapi saya sempat moto dan ngerekam ya kalau nggak salah. Oke, jadi mari kita tunggu bisnya datang dari Denpasar di terminal Mengwi ini. Jadi untuk ruang tunggu keberangkatannya di terminal Mengwi ini cukup luas ya, dan ada pertokoan juga seperti tadi saya sudah bilang. Dan di sini tuh ada keterangan-keterangan untuk tujuan busnya, teman-teman. Jalur 1 kemana, jalur 2 kemana, dan untuk M-Trans itu di jalur 5. Kita bisa keluar lewat gate 2 ini. Oh, dan ada jadwalnya juga ternyata ya, yang ke Yogyakarta. Oke. Ini teman-teman jalur keberangkatannya. Tadi sebenarnya masih banyak bis sih, cuman nggak kerekam soalnya saya lagi ngecas HP di dalam. Udah tipis banget baterainya. Ini sisa Pala Kencana. Ini antara kalau nggak Bandung ya Jakarta. Oke, kita geser ke dalam lagi karena saya mau lanjut ngecas karena ternyata bisnya masih agak jauh ya. Tadi saya ngecek di aplikasinya M-Trans. Jadi salah satu kelebihan aplikasi M-Trans juga kita bisa ngecek posisi terakhir armada lewat tracking. Jadi nanti kita tinggal masukin kode booking, nanti akan muncul nama unitnya apa, nickname-nya, dan posisi terakhir jam sekian lagi ada di mana. Dan tadi saya cek itu masih berada di sekitar Jalan Cokroaminoto ya. Jadi masih ya paling sekitar 20 menit lagi harusnya ya. Kita tunggu aja. Nanti kita keluar lagi bentar lagi. Nah, teman-teman, ini masuk unit M-Trans dengan bodi Avante yang terbaru generasi ketiga dengan rute 1C yaitu Denpasar, Ponorogo, Wonogiri. Ini Grand Captain ya, jadi ada sleeper di bagian depan atasnya dan di belakangnya itu kelas eksekutif. Wah, cakep banget Avante yang baru dengan nickname Drake. Karena ini masuk Angkasa Transjaya. Kalau di tulisannya sih Bandar Lampung Badung ya. Jadi ini sampai Lampung, sampai ke Sumatera. Dan di sana ada wisata komodo, entah rute mana. Yang pasti sih harusnya Pulau Jawa ya. Oke, teman-teman, unitnya udah datang, kita langsung naik aja ya.
Para tamu yang terhormat, kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, kami mohon kepada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan selama perjalanan. Dear passengers, welcome to the M-Trans bus. For the sake of mutual comfort and safety, we ask all passengers to follow the instructions and regulations that have been set during the trip. Tunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda merupakan penumpang M-Trans. Show your ticket as a proof that you are an M-Trans passengers. Dimohon untuk menempati kursi sesuai nomor dan memastikan kota tujuan sesuai yang tertera pada tiket. Please occupy the seat according to the number and ensure you are on the correct bus to the destination city as stated on the ticket. Simpan tiket Anda dengan baik. Tiket akan digunakan sebagai voucher makan saat di rumah makan. Keep your ticket as we might check during this trip. The ticket will be used as a meal voucher at the restaurant. Anak berusia di atas 3 tahun atau dengan tinggi badan lebih dari 90 cm wajib membeli tiket penuh. Children over 3 years old or with a height more than 90 cm must purchase a full ticket. Kendaraan ini dioperasikan oleh 2 pengemudi dan 1 helper. The vehicle is operated by 2 drivers and 1 helper. Untuk keselamatan, kami himbau untuk selalu mengenakan sabuk pengaman dan dilarang berjalan di dalam bus selama perjalanan. We urge you to wear a seatbelt and not to walk on the bus during the trip. Jagalah ketertiban, kebersihan, dan mempergunakan fasilitas dengan baik selama perjalanan. Keep order and cleanliness and use the facilities properly during the trip. Kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh penumpang akan dikenakan biaya ganti rugi 100%. Damage to facilities caused by passengers will be charged 100% compensation fee. Segala bentuk kehilangan, kerusakan, dan barang tertinggal merupakan tanggung jawab penumpang sepenuhnya. All forms of loss, damage, and left behind items are the sole responsibility of the passengers. Pengisian daya hanya diperbolehkan untuk ponsel, tidak dipergunakan untuk mengisi daya power bank, laptop, dan kamera. Charging is only allowed for cell phones and is not to be used to charge a power banks, laptops, and cameras. Dilarang membawa senjata tajam, benda berbahaya, benda berbau tajam, obat-obatan terlarang, dan hewan di dalam bus. It is prohibited to bring sharp weapons, dangerous objects, sharp-smelling objects, illegal drugs, and animals on the bus. Smoking area dan toilet hanya dipergunakan untuk buang air kecil ketika bus berjalan. Smoking areas and restrooms are only used when the bus runs. Only urination is allowed in the restrooms. Demi menjaga keamanan dan ketertiban, seluruh area bus ini berada dalam pengawasan CCTV. To maintain safety and order, the entire bus area is under CCTV surveillance. Jika Anda memerlukan bantuan atau menghadapi situasi darurat, segera laporkan kepada kru yang bertugas. If you need assistance or encounter an emergency, please report it immediately to the crew on duty. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati perjalanan bersama Armada M-Trans. Sampai berjumpa lagi dan selamat sampai tujuan. Thank you for your attention. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bis M-Trans Double Decker dan saya berada di seat saya paling depan sebelah kiri. Nama seatnya itu Karana dengan kelas Royal Sultan. Sekarang mari kita lihat ada fasilitas apa aja di seat saya ini. Kita mulai dari depan sini, ini ada leg rest model terpisah dan ini bisa dibuka untuk menyimpan alas kaki seperti sepatu dan bisa kita tutup lagi seperti ini. Ya, agak susah ya, nggak apa-apa. Lalu kita bisa taruh kaki kita ke depan jadi full selonjor ya. Dan ini pandangannya luas banget teman-teman, dan ruang kakinya udah pasti lega. Lalu pindah ke samping sini, ini langsung ada air Cleo dan ada 3 cup holder. Jadi langsung ada air minum. Ini kru yang bertugas membagikan servis makan pertama dan juga ada kantung gini untuk anaknya, kita taruh dulu di depan sini. Nanti kita lihat isinya ada apa aja. Oke. Lanjut lagi, di setiap kursi sudah tersedia selimut yang cukup tebal
Dan ini bahannya enak ya teman-teman, anget kalau buat dipakai malam-malam. Lalu pindah ke samping, ini jangan di sini dulu deh, ke sini. Nah, ini ada tuas yang bisa kita tarik untuk merebahkan kursi dan ditarik sambil kita dorong kursinya. Jadi masih manual ya. Dan di sini kita bisa buka dan ada meja makan. Oke, sebentar, ini agak susah ya nariknya. Nah, ini udah berhasil. Jadi ada meja yang bisa kita gunakan untuk makan. Dan ini juga bisa dibuka teman-teman. Nah, ini yang gongnya. Dimana kalau kita buka di meja makannya, itu ada tab Samsung. Jadi kita bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan di tab ini, kayak nonton Netflix, nonton YouTube, searching di Google, buka Google Maps, dan lain-lain. Asal kita terhubung dengan internet. Kita bisa sambungin internetnya di sini, tapi ini kayaknya nggak ada wifi-nya ya. Jadi saya coba sambungin ke tethering data saya. Ini YouTube juga belum bisa. Nah, ini saya udah sambungin ke internet saya. Coba kita tes untuk buka YouTube ya. Nah, udah bisa nih. Jadi kita coba apakah bisa. Oke teman-teman, tabnya bekerja dengan baik ya, asalkan ada sinyalnya. Tapi semoga next ini bisa ada wifi di bisnya, jadi kita nggak perlu sambungin lagi ke tethering data kita. Oke. Nah teman-teman, ini untuk tampilan seatnya seperti ini. Di sini langsung ada bantal yang bisa kita atur naik turun sesuai kepala, dan ada tulisan Karana nama seatnya. Jadi untuk bahannya tuh bludru seperti ini, khas M-Trans, yang nyaman banget. Di samping sini juga terdapat colokan yang bisa digunakan untuk mengecas daya HP, dan di atas juga ada port USB yang kita bisa gunakan juga untuk mengecas daya HP. Di sini ada untuk lubang AC-nya yang bisa kita atur juga, dan di depan ada lampu, tapi ini lampunya diaturnya dari bawah ya teman-teman, nggak bisa kita nyalain sendiri. Lalu di samping juga ada tirai yang bisa kita buka tutup, dan di sini ada informasi ya, aplikasi M-Trans, M-Connect, dan ada larangan, dilarang mengisi daya powerbank, laptop, kamera. Sekarang mari kita lihat apa aja isi dari snack dan makanan yang udah dibagiin tadi. Ini kita taruh dulu di depan air Cleo-nya. Jadi kita udah dapat KFC dan Cleo. Terus kita lihat ini isinya ada apa aja ya di tote bag ini. Yang pertama ini ada pop mie mini rasa ayam bawang. Lalu ini ada Mr. P kacang. Lalu ada Fitbar, ini saya dapat rasa coklat teman-teman. Lalu ada roti croissant. Ini snack wajib sih di bis, hampir semua bis dapat roti croissant ini. Lalu ada Mr. Potato rasa original. Lalu ada minuman outside, dan ada juga tisu basah dengan tulisan M-Trans. Oke, ini udah habis ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia isinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ada tambahan tisu basah juga ya. Jadi total yang bisa dimakan ada 8 plus 1 tisu basah. Karena servis makan masih lumayan jauh dan saya udah agak lapar, mari kita coba buka ini ayam KFC-nya, isinya kayak gimana ya. Nah, untuk dalamnya itu seperti ini, jadi kayak ada ayam dan ada sausnya teman-teman. Ini saus asam manis nih ya harusnya. Dan ini saya udah tuangin semua sausnya jadi kayak gini teman-teman. Dan sekarang mari kita menikmati makanannya sambil menikmati perjalanan di jalur Pulau Bali.
M-Trans passengers. Nah teman-teman, ini dia bis M-Trans double decker 4 meter custom udah berhasil masuk ke kapal. Jadi kalau dulu itu bis double decker harus memilih-milih ya kalau masuk kapal, tapi karena ini udah di custom setinggi 4 meter, dimana double decker itu normalnya 4,15 meter. Jadi ini bisa langsung masuk ke kapal mana aja karena tingginya udah 4 meter. Jadi ini dia yang unik dari double decker custom M-Trans ini, dimana kalau biasanya bis double decker itu tangganya ada di samping ya, entah samping belakang atau samping depan. Tapi ini ada di tengah teman-teman. Jadi tangganya dari tengah naik ke atas, ada kursi di sini dan di sini. Jadi sendiri-sendiri. Lalu di sini ada P3K, ada ruang kru. Di sini ada toilet dan di sini ada rak. Nah di dalam sini itu ada kelas Cultural Paradise atau Bali Hills. Nanti saya masukin fotonya gitu. Dan sekarang mari kita lihat toiletnya. Toilet ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan hanya bisa digunakan ketika bis berjalan. Dan untuk menggunakan toilet kita bisa menyalakan saklar yang ada di sini dan jangan lupa dimatiin kalau udah pakai toiletnya. Kita lihat aja ya. Jadi toiletnya seperti ini teman-teman. Ada urinoir, ada semprotan. Di sini ada, oh di sana ada cerminnya, dan ada tempat untuk menaruh barang ya yang cukup luas, dan ada kacanya. Hampir semua bis M-Trans toiletnya ada kacanya teman-teman. Nah jadi pakai urinoir juga nih bisa meminimalisir orang untuk buang air besar ya, jadi hanya buang air kecil aja. Oke, jadi itu toiletnya. 16.56 kita berlabuh dari Pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali, menuju ke Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur, Banyuwangi.
Dan ini pas hampir mau sunset ya. Tuh masih silau banget tapi. Oke teman-teman, ini kita sekarang berada di atas KMP Jambo 9 atau Jambo IX. Dan ketika melakukan penyeberangan ini terjadi pergantian zona waktu di Pulau Bali, yaitu WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan di masuk Pulau Jawa kita berganti menjadi WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Dimana bedanya itu sejam ya, lebih cepat WITA. Tapi tadi jam saya udah keganti jadi WIB sih, sekarang juga udah keganti. Kepada para penumpang M-Trans yang terhormat, sebentar lagi kita akan berhenti di rumah makan. Persiapkan voucher makan Anda. Jangan meninggalkan barang berharga di dalam bus selama berada di rumah makan. Kami ucapkan selamat menikmati dan terima kasih. Oke teman-teman, keluar sedikit dari Pelabuhan Ketapang. Sekarang jam setengah 7 malam, kita udah tiba di rumah makan Titin Banyuwangi. Di sini kita akan melakukan servis makan yang udah termasuk tiket dari bis ini. Di sini ada bis-bis M-Trans yang lain juga ya, yang tadi ketemu di Mengwi, tujuan Wonogiri via Ponorogo. Dan ini bis yang kita naikin. Oke, kita langsung makan aja yuk. Nanti setelah makan baru kita lihat eksterior dari bis yang kita naikin. Ini dia depot Titin khas Trenggalek. Ini kita harus menyiapkan tiket ya, karena voucher servis makannya ada di tiket. Kalau saya tadi pakai etiket, jadi saya buka HP dulu sebentar. Tadi barcode-nya udah di scan dan ini sekarang kita bisa ambil makannya.
Ini gacor banget sih, lauknya banyak banget teman-teman. Wah, oke. Kita ambil dulu ya. Oke teman-teman, ini dia menu servis makan yang saya ambil pada malam hari ini di rumah makan Titin. Ini enak banget ya kelihatannya, dan pilihannya juga banyak dan gak ada yang jaga. Jadi ini kayaknya bebas sih mau ngambil lauk berapa aja, tapi saya ngambil 1 ayam aja. Terus ini sate apa nih ya, sate nggak tahu sate apa. Saya ambil aja. Terus ini kayak ada orek tempe gitu, ada sayuran, ada mie, ada kerupuk, ada buah semangka, dan ada pilihan minumnya tadi ada teh hangat dan jeruk hangat, dan yang bisa dikasih es dua-duanya. Tapi kalau mau mesen minuman yang lain tadi juga bisa, ada tulisannya. Kalau mau mesen wedang jahe, kopi susu, kopi hitam itu bisa pesen. Oke, selamat makan. Oke teman-teman, saya udah selesai makan dan menurut saya makanannya enak banget teman-teman. Apalagi pilihannya banyak ya. Dan ternyata kalau di RM atau di Depot Titin Banyuwangi ini kita bisa langsung makan di pinggir laut di sana. Tapi ramai banget ya. Dan untuk yang eksekutif dan yang super eksekutif dan sleeper itu M-Trans dibedain ya. Tadi kalau eksekutif itu di luar ngambil yang di sini. Kalau yang Royal Sultan dan sleeper itu naik ke dalam sana, ke dalam ruangan ini. Dan menunya harusnya juga beda sih. Oke. Di sini ada tempat untuk oleh-oleh. Ada makan prasmanan juga. Sekarang mari kita cari musola. Kita sholat dulu karena sekarang udah masuk waktu maghrib ya. Musolanya di depan sini nampaknya teman-teman. Dan parkir bisnya tuh di sini. Ini ada bis pariwisata juga. Oke teman-teman, jadi ini unit yang membawa saya dari Bali menuju ke kota Yogyakarta, yaitu bis M-Trans dengan bodi SR3 double decker. Tetapi ini bodinya custom, dimana double decker itu normalnya tingginya 4,15 meter dan bis ini tingginya hanya 4 meter. Mengapa dibuat seperti itu? Ya jawabannya jelas, karena agar bisa masuk ke kapal dan dibuat rute reguler menuju ke Pulau Bali. Karena kalau 4,15 meter bisnya kapalnya itu harus milih-milih, sedangkan kalau 4 meter dia bisa masuk ke kapal yang mana aja atau milih kapalnya lebih cepat, jadi dibuat custom. Dan untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower, dan bis ini merupakan bis yang kemarin dipamerkan di Gias 2025 dengan livery yang beda sendiri dari unit-unit M-Trans yang lainnya, yang biasanya itu warna putih, ini warna hitam sendiri. Tetapi tetap keren ya, tetap elegan.
Oke teman-teman, sekitar jam 5 pagi kita sudah tiba di kantor M-Trans di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, tepatnya di sebelum Tugu Jogja. Jadi kalau itu keluar ke kiri itu langsung ke Tugu Jogja, dan dari Malioboro juga nggak terlalu jauh, jalan masih bisa sih kalau mau. Dan ini kondisi cuacanya gerimis teman-teman. Nah teman-teman, ini kan full entrance ya. Kalau kita keluar itu ada The Punic Hotel di seberangnya, lalu di sampingnya ada kantor OJK. Dan kalau kita mau ke Tugu Jogja itu tinggal jalan dikit ke sana. Nah itu udah kelihatan dari sini. Jadi titik turun M-Trans ini strategis banget ya, karena ada di pusat kota Yogyakarta. Dan kalau mau naik juga bisa dari sini. Dan tadi tuh lewat UGM, kalau mau UN-nya juga bisa. Jadi banyak titik naik yang strategis dari bis M-Trans yang ada di Jogja ini. Dan setiap harinya itu ada 4 keberangkatan bis M-Trans menuju ke Denpasar, Bali. Salah satunya yang saya naiki yang double decker. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini, trip bersama M-Trans Cedric dari Denpasar menuju ke kota Yogyakarta. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.